Halo, Bu Jang. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan selamat datang lagi di channel Zombie Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Uhuy. Kali ini, Uzumaki Film bakal meringkas anime Solo Leveling yang dirilis pada tahun 2024. Sebelum itu, aku mau cerita dulu nih. Pasti kalian penasaran kan, kenapa udah jarang upload? Bahkan sampai nggak upload sama sekali coy, selama berbulan-bulan. Ini dikarenakan banyaknya acara di luar coy. Karena itu, insya Allah nih, untuk minggu depan sampai bulan kedepannya aku akan kembali ngonten seperti biasa. Aku mohon doanya aja agar terus bisa konsisten dalam beberapa waktu ke depan. Dan juga terima kasih nih ya yang udah nyempetin waktunya. So, sehat-sehat buat kalian subscriber maupun penonton Uzumaki Film. Oke, daripada kelamaan ngemeng, seperti biasa jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih. Dan pencet warna merah tuh yang bacanya subrek untuk bisa tembus 2000 subscriber coy. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak banget, swear. Yaudah, kita langsung aja ke alurnya. Jangan lupa camilannya. Yohohoho. Jadi cerita diawali dengan para hunter kelas bawah yang kewalahan sedang melawan para monster di tengah hutan. Di saat mereka pada hampir mokad, kelompok hunter kelas S pun datang, menyelamatkan mereka dari kematian. Flashback ke 11 tahun yang lalu, awal dari semua ini terjadi. Sebuah lorong atau bisa kita sebut gate yang terhubung ke dimensi para monster tiba-tiba muncul, dan cuma para hunter yang bisa mengalahkan mereka dengan pure kekuatan. Nah, balik ke masa kini, terlihat sekelompok hunter sedang berkumpul untuk masuk ke sebuah gate. Dan si MC kita yang bernama Jinu pun datang. By the way, MC kita ini adalah ya bisa dibilang hunter terlemah di antara umat manusia. Lalu si kawan cewek si MC kita yang bernama Juhi pun menghampirinya dan mengkhawatirkan si Jinu yang terluka sebelumnya. Dan setelah dari perbincangan singkat tadi, mereka pun memasuki gate tersebut dengan para hunter lainnya. Sementara itu di suatu kantor, seorang ketua bernama Go sedang membicarakan soal permintaan pemerintah yang terus meminta pasokan barang hasil buruan para hunter untuk menjadikannya sebagai sumber daya baru. Balik ke MC kita yang lemah banget anjing, Jinu pun terlihat senang dengan kristal yang baru saja ia dapatkan setelah membunuh monster, tapi gak lama dari itu bocah pun lengah dan berujung tertusuk goblin. Kawanan dari Jinu pun langsung menolongnya, termasuk Juhi yang langsung nge-heal si MC kita. Di saat kawanan lainnya telah kelar membunuh para monster, si Jinu baru kelar di-heal oleh Juhi yang sangat mengkhawatirkannya karena mendapatkan luka sebanyak itu. Setelah itu, mereka pun berkumpul karena menemukan sebuah lorong misterius di sana. Si ketua kelompok itu pun melarangnya untuk masuk sana, namun si Kribo dan kawannya pun kekeh untuk ke sana dan meremehkannya. Lalu mereka pun ngefoto termasuk si Jinu yang menyetujui untuk ke sana karena ia lagi bu banget. Sementara di lain tempat, terlihat di sana orang-orang sedang mengikuti tes power grade dan seorang bawahan sedang melapor ke bosnya yang berhasil merekrut seseorang untuk menandingi seorang hunter cewek kelas S bernama Cahain. Balik ke Jinu, setibanya mereka di sebuah kuil, di sana mereka tidak menemukan Seeker Monster apapun. Hanya patung dua besar dengan lingkaran sihir dan aksara kuno. Di saat YG lain nyimak aksara tersebut, Juhi pun notis dari salah satu patung, yaitu patung dewa di kuil itu sempat melihat ke arah mereka. Kemudian gerbang pun tiba-tiba tertutup dan si botak dengan pede untuk ngebuka gerbang itu untuk balik, namun saat tiba di depan gerbang itu, patung di sampingnya pun hidup dan membunuh si botak dengan sekejap. Lalu patung dewa menyerang mereka dengan laser api yang ngebuat salah satu dari mereka pun terbunuh lagi yang ngebuat mereka pun panik.
termasuk si MC kita yang ketar-ketir. Kanjut. Mereka hanya bisa terdiam untuk bisa bertahan hidup. Lagian si Dewa Batu ini overpower banget anjing jancuk. Dan sang ketua kelompok yang tangannya buntung karena laser tadi berbincang dengan Jinwoo tentang isi aksara kuno tersebut, yang mungkin bisa menyelamatkan mereka semua. Sementara di ruang kelas, adiknya Jinwoo bernama Jinah dihampiri oleh temannya YG Abis dari tes power. YG membahas tentang abahnya Jinah aka Jinwoo. YG merupakan hunter kelas bawah dan ia ingin melampaui dirinya. Lanjut ke tokoh utama kita, ada seorang hunter yang mencoba menggunakan skillnya untuk kabur saking udah buntunya, namun rencana itu gagal total yang ngebuat dirinya hancur seketika di laser si patung dewa. Kemudian Jinwoo langsung mengikuti cara main dari aksara kuno tersebut sebelum patung dewa itu menyerang dirinya. Dan cara itu pun berhasil, lalu patung itu hidup dan menghampiri mereka. Jinwoo yang berpikir keras apa yang dimaksud poin kedua dari aksara tersebut. Seorang hunter mencoba dengan caranya sendiri, tapi malah berakhir menjadi manusia geprek coy. Dan si Kribo yang lari ke depan gerbang itu pun langsung menjadi 2 potong. Jinwoo dengan otak sengkunya menemukan apa yang dimaksud dan mereka pun langsung berlari ke patung yang memiliki instrumen. Tapi karena satu patung berlaku 1 orang, Jinwoo mencoba berlari ke patung lainnya, tapi naas betul tokoh utama ini anjing. Di tengah pelariannya itu malah kena serang patung yang ngebuat kakinya buntung 1. Namun ia berhasil ke patung instrumen tersebut dan menyelesaikan poin kedua. Setelah itu mereka pun salah-salahan dan sang ketua mengalah karena timnya adalah tanggung jawabnya. Lalu sebuah altar muncul di tengah kuil itu yang menandakan harus adanya tumbal. Langsung tuh si ketua pun menuju ke altar untuk mengorbankan dirinya, namun karena tidak terjadi apa-apa. Semua anggota pun masuk ke altar dan berhasil mengaktifasi altar itu sekaligus membuka gerbang keluar dari sana. Karena petang-petang menghampiri mereka, satu persatu dari kelompok itu memilih pergi dari sana dan Jinwoo yang udah pasrah itu memilih untuk tinggal di sana. Juhi YG terus ngebacot itu dibuat pingsan di keadaan terdesak itu agar ia selamat. Lalu di saat kawan-kawannya sudah meninggalkannya, langsung tuh patung-patung itu menyerang Jinwoo dengan brutal. Meski begitu Jinwoo masih ingin hidup sebelum satu ayunan pedang mengakhiri hidupnya. Kemudian di alam bawah sadarnya, si tokoh utama kita ini mendapat sebuah notifikasi ia telah menjadi seseorang player setelah menyetujui syarat-syarat sebelumnya. Dan ia terbangun di rumah sakit dengan kakinya YG masih utuh. Lalu 2 orang dari pengawas Serikat Hunter menghampirinya yaitu bernama Jinchul dan Taesik. Mereka membahas keadaan kawan-kawan lainnya YG selamat, termasuk si Juhi YG jadi trauma berat pasca kejadian tersebut. Jinchul memberitahu soal dirinya dan kawan-kawan hunter lainnya yang menemukan Jinwoo yang tak sadarkan diri seorang di sana. Namun di sana tidak ada kuil yang seperti diceritakan Jinwoo. Ia mencurigai Jinwoo telah mengalami kebangkitan kedua. Jinwoo yang mendengar itu merasa dirinya spesial karena bukan sembarang hunter bisa melakukan kebangkitan kedua. Namun, saat dites pengukur mana, hasilnya pun zong tak seperti diharapkannya. Mereka berdua meninggalkannya dengan bingung si Jinwoo bisa selamat dari kejadian itu. Jinwoo YG bingung. Itu mendapatkan sebuah notifikasi yang hanya bisa dilihat olehnya sendiri. Lalu sang adik Jinah datang, melihat keadaan abahnya yang masuk rumah sakit. Dan setelah Jinah pergi, Jinwoo mendapat quest dari sistem dengan adanya hukuman jika tidak dikerjakan. Jinwoo YG melihat itu sepele melihatnya karena ia sedang tidak ada stamina. Nih tokoh utama alay banget anjing bangsat jancuk gregetan gua nontonnya hahaha. Sementara di Guild Hunter, seorang hunter ranges bernama Jong-in meminta Chahain untuk menjadi guru bagi anak-anak hunter baru di raid kelas B nanti. Lalu di malam harinya, sebuah gate pun tiba-tiba muncul di tengah kota. Sementara di tengah malam saat Jinwoo yang lagi tertidur, ia mendapat notif sebuah penalti dari sistemnya. Ia pun berteleport ke sebuah gurun dengan monster kelabang di hadapannya. Sebagai hukumannya, ia pun diberi 4 jam untuk survive dari kejaran kelabang itu. Mau gak mau ia pun mencoba survive dengan stamina yang udah habis coy, dan berhasil teleport kembali ke kamarnya dengan langsung tepar. Di pagi harinya, si tokoh utama kita ini mencoba mengikuti quest YG Ada. Sementara itu, si Juhi mendapatkan tawaran untuk raid peringkat D di sebuah gate.
dan ia pun mendapat kabar soal Jinu juga. Langsung ia pergi ke rumah sakit, namun ia tak sengaja melihat dan mendengar soal Jinu yang berlatih keras setelah ia sembuh dari cedera berat itu. Setelah melihat Jinu dan mendengar soal itu, Juhi langsung pergi meninggalkan rumah sakit. Sementara itu, Jinu sangat enjoy dengan quest yang sedang ia jalani dan ia mendapatkan hadiah sebuah kunci untuk masuk Dungeon instan di sebuah subway. Dengan adanya banyak latihan dari notifikasi misterius, Jinu full latihan hingga dia merasa pede memasuki instan Dungeon dan menghadapi monster di dalam sana. Di sana tokoh utama kita dengan gampang menghabisi goblin yang ada dengan peningkatan fisiknya. Namun saat sebuah lician muncul, Jinu mulai ketar-ketir karena itu adalah first time melawannya. Kanjut. Meski skill udah lumayan ke-upgrade, tokoh utama kita masih kerasa sulit cuy buat ngelawan macan anjing kayak sempak kuda nyoi itu. Lalu ia mencoba menggunakan pedangnya yang didapat dari misi dan melawan seekor lician itu. Dalam sekejap Jinu berhasil membunuh lician itu dengan sekali tebasan. Berkat dari melawan monster tersebut, Jinu pun berhasil naik level dengan mudah. Kemudian tak lama selang, beristirahat, gerombolan lician datang semakin banyak, lalu tokoh utama kita ini dengan kekuatannya meladeni dan membunuh mereka sampai pedangnya sekarat. Tidak terasa Jinu telah mencapai level 18 Berkat Jabantai Kumpulan Lishan tadi. Tapi tak cukup sampai situ cuy, ia masih pede lanjut explore karena penasaran dengan keseluruhan isi Dungeon tersebut meski ia telah mendapatkan sebuah title. Sementara itu di luar sana, Gate yang muncul sebelumnya mengalami Dungeon break dan Juhi diminta untuk ikut sebagai healer meski ia pun masih ada trauma di minggu lalu. Balik ke Jinu yang telah mengalahkan monster Kroco, ia menemukan si bos penghuni Dungeon tersebut. Langsung saat monster itu muncul, Jinu dipermainkan olehnya yang membuat dirinya sangat kesal. Ia sangat muak menjadi lemah dan menyerang balik monster tersebut dengan buff kekuatannya yang membuat si bos Dungeon itu mokat dibuatnya. Dan berkat melawan bos Dungeon itu, tokoh utama kita mendapatkan weapon baru. Setelah itu ia pergi dan keadaan sekitar menjadi normal kembali. Namun saat Jinu keluar subway, ia bertemu seorang polisi dan mengajaknya ke sebuah gate yang mengalami Dungeon break. Di sana, Jinu melihat adanya Juhi yang gagal terus mengeluarkan skillnya di antara para hunter yang mencoba untuk melawan. Langsung Jinu yang mengetahui kalau monster itu rangnya di bawah dirinya, ia melempar pedang bekas pertarungan sebelumnya dan berhasil menjebol shieldnya sekaligus menumbangkan si monster itu dengan sekali serang. Para hunter yang sedang ada di sana kebingungan dan telat menyadari kalau ada yang membantu mereka. Lalu di keesokan harinya, tokoh utama kita ini full workout ngikutin Saitama yang ngebuat dirinya langsung berubah cuy, kayaknya bakalah jadi overpower anjing bangsa. Dan suster yang ngeliat dirinya tertarik padanya. Lalu sementara di siaran TV, seorang hunter kelas S bernama Baek Yun-Hoo sedang diinterview oleh host membahas kontribusi dirinya. Jinah yang sedang menonton siaran tersebut salfok saat melihat tubuh abahnya yang berubah. Setelah itu Jinah pergi ke sekolah, Jinu mengecek status fisiknya sendiri yang udah lumayan jos gandos, kemudian ia mencari job untuk dapetin duit. Ia yang awalnya mengincar misi rang tinggi itu pun harus mengurungkan niatnya karena ia gak mau menarik perhatian orang atau media yang ngebuat nantinya malah celaka. Lalu saat di tengah berpikir si tokoh utama kita, ia pun mendapat tawaran job misi rang C. Langsung ia pergi ke titik kumpul dan bertemu dengan si ketua bernama Dongsuk dan 5 anggota lainnya. Kemudian ia menandatangani kontrak dan si Jinu diminta ikut cuma sebagai penggenap timnya. Lalu datang orang panggilan si Dongsuk juga YG diminta seperti Jinu bernama Jino, yang memakai equipment mahal betul cuy. Dirasa sudah ready, mereka masuk ke gate dan menemukan sebuah sarang. Di sana, berkat instingnya si Jinu, ia menyelamatkan timnya dari kematian yang disebabkan monster semut yang datang ngeroyok. Langsung Dongsuk dengan timnya menggunakan skillnya ngebantai kumpulan monster yang mendekat, sementara si Jinu dan Jino hanya dapat sedikit porsi buat ngebantu mereka. Sampai akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan monster tersebut, lalu si anak buah Dongsuk yang gondrong itu pun ngasih tahu soal adanya monster yang lebih kuat dibanding sebelumnya dan Dongsuk terlihat merencanakan sesuatu dengan timnya. Sementara itu si Jinu dan Jino pun hanya melihat mereka dari jauh. Menyadari si Jino memakai equipment mahal, Jinu memberitahu ke Jino untuk berhati dengan Dongsuk dan kawan.
Kemudian, mereka melanjutkan eksplor isi Dungweon tersebut hingga mereka menemukan markas si bos Dungweon YG tertidur dengan kristal mana di dalamnya. Mereka excited abis dengan kristal mana di sana buat diambil. Kemudian Jino meminta kontrak milik Jinu dan mengajukan ke Dongsuk untuk merubah pendapatan Jinu agar mereka semua dibagi rata. Dongsuk yang mendengar itu pun mengiyakannya, lalu ia dan timnya berasalan untuk mengambil alat yang tertinggal di mobilnya dan meminta mereka berdua untuk menunggu. Di saat mereka sudah pergi, Jinu menyadari keanehan soal tim si Dongsuk yang salah satunya mereka seharusnya bisa pergi ngerai tanpa ia dan Jino. Dan benar saja, Dongsuk dengan rencananya meninggalkan mereka di sana dan menutup akses jalan keluar yang ngebuat si bos Dungweon tersebut terbangun. Langsung si tokoh tama kita yang ganteng banget anjing ini mau gak mau harus turun tangan untuk mengalahkan bos Dungweon yang terbangun tersebut. Oke, sampai di sini dulu coy. Makasih banyak nih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan kalian request aja di kolom komentar anime apa yang harus aku upload nanti atau aku rekap nanti ke depannya. Yaudah, segitu untuk siang atau malam ini. Dan sekali lagi jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya di dislike aja nggak apa-apa. Ya kalau bagus sih di like ya guys ya. Lalu subscribe channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya yang di bawah biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.